video dari platform video, genre romance dan genre action itu adalah kedua genre yang cukup difavoritkan lah sama banyak penonton gitu. Makanya menggabungkan dua genre ini adalah suatu percobaan lah, bisa dibilang percobaan yang cukup unik dan entertaining dan juga disupport dengan tim screenplay dan juga para filmmaker dan juga para cast. Ini menjadi suatu series yang luar biasa seru, penuh dengan emosi dan juga bisa memicu adrenalin dengan actionnya ini. Yes, kita juga pengen tahu gimana sih Mas sejauh ini kan perkembangannya banyaknya dari segi penonton juga. Kita pengen tahu kalau dari video original series sendiri, melihat makin kesini seperti apa sih Mas penonton series kita, untuk apalagi dengan genre yang action dan juga romance ini untuk Roma Dendam nantinya. Yes, sebetulnya tuh apa ya, penonton kan selalu berkembang ya, penonton selalu berkembang, dan karena video ini adalah platform OTT atau streaming service terbesar di Indonesia, kami dari tim video original series selalu explore genre-genre baru, dan seperti Roma Dendam ini kita selalu kombinasikan genre-genre lain juga, dan tentunya kedepannya kami akan ada percampuran genre yang lain juga. Itu belum bisa saya jelaskan hari ini, Yes. Saya takut keceplosan nih ngomongnya, makanya agak deg-degan ngomongnya. Pokoknya stay tune ke video, karena kami dari tim video original series selalu explore genre-genre yang seru. Yes, thank you Mas Ryan. Kita geser ke Pak Wiki sebagai produser. Pak Wiki, menarik di sini kita pengen tahu Pak Wiki, karena banyak memproduksi berbagai genre, dan kali ini genrenya menarik juga nih, ada action dan juga romance ya di dalam serial ini. Apa teknis atau kreatif yang bisa diceritakan ke teman-teman media Pak Wiki untuk produksi ini? Silakan. Terima kasih bagi teman-teman yang hadir sore ini. Pada kesempatan ini saya pengen ucapkan terima kasih juga untuk video yang selalu berani untuk membicarakan ide-ide yang beda layaknya dari konten yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat misalnya di film Indonesia yang saat ini sangat booming dan sangat baik gitu, film-film Indonesia yang sangat makin lama makin bagus ya, film-film Indonesia ya, tapi masih jarang banget yang temanya crime action gitu ya. Jadi video memberikan wadah bagi para sinias dan juga para aktor untuk bisa mencoba sebuah genre berbeda, dan kami sudah melakukan ini beberapa kali. Yang membedakan yang kali ini mungkin lebih terfokus kepada sebuah love story yang dibungkus dengan action. Jadi di sini ada tantangan berbeda. Kita harus membuat penonton tetap baper gitu ya. Jadi cuma juga intens secara emosi terhadap kriminalitas yang ada dan tentunya action gitu. Dan mungkin juga secara tema agak kekinian ya, karena kan sekarang kita sering kalau lihat sosial media gitu ya, banyak keresahan-keresahan terhadap ormas gitu, ormas lalu lagi dibahas ormas. Jadi ini juga di sini kita juga melihat betapa meresahkan tuh ormas di pasar-pasar itu. Jadi sesuatu yang mungkin secara tema dekat kepada penonton, tapi secara penyajian sedikit berbeda dari layaknya crime thriller atau crime action yang lain. Ya, Pak Wiki, menarik juga karena dari pengembangannya akhirnya terpilih jajaran cast yang luar biasa. Tidak hanya depan sini, tapi juga sambil menonton bersama kita, banyak sekali jajaran cast yang terlibat di sini. Pada saat itu proses kreatifnya seperti apa, Pak Wiki? Silakan. Seperti biasa kalau series itu ada proses yang namanya development ya. Jadi pertama kita lakukan proses development dulu. Dari situ tentunya kita akan berpikir dari perspektif siapa aktor yang cocok gitu ya. Nah, di proses development, ide dari Roma Dendam ini datang dari Tommy Dewo yang sudah beberapa kali bikin series buat video, Serigala Terakhir, Ratu Adil. Kebetulan Tommy hari ini lagi tidak bisa hadir, jadi idenya datang dari Tommy beserta tim lalu di develop. Dari situ tentunya pasti muncul proses casting gitu ya, tapi cukup nggak sulit sih sebenarnya proses casting itu, karena ketika kita baca idenya Tommy dari awal udah pikirannya Abi, udah pikiran Nata gitu. Udah pikiran yang nama-nama itu muncul dari bacanya. Jadi kalau ditanya apakah ada satu proses casting yang sangat intens,
sebenarnya nggak ada gitu, Ya. karena kita sudah dari ketika baca udah ngerasa pasti ini cocoknya di beliau-beliau ini yang duduk di sini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Nanti kita kembali ke Pak Wiki dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke sutradara kita, Mas Cepi Goben, yang bersama dengan Mas Tommy Dewo. Namun Mas Tommy kan belum bisa hadir di hari ini ya. Tapi kita pengen tahu Mas, gimana proses kreatif pada saat di lapangan ya? Pembagiannya seperti apa tim penyutradaraan ini? Silakan. Ya, untuk kolaborasi saya dengan Pak Tommy itu lebih kepada pengadegan ini mau dibawa ke arah mana, sehingga aksi Bak Big Book tadi punya satu motivasi. Jadi bukan cuma mereka berantem, tapi di dalam berantem itu kita juga punya drama. Lebih kepada bahwasanya para aktor kita ini berlatih sekian lama mempunyai alasan untuk berkelahi gitu. Bagaimana tantangannya? Lebih sulitkah apa adegan-adegan actionnya atau nanti romance-romance ya? Karena baru di-spill dikit banget kalau di episode perdana, tapi udah dikasih di belakang tuh untuk next on-nya akan ada. Nah ini sulitnya gimana Mas tantangannya? Tantangan yang paling besar saya hadapi di lokasi itu lebih kepada cuaca ya. Jadi begitu lagi adegan seru, lagi adegan memukau, cuaca datang tak terhingga, hujan lebat, terus guntur juga mempengaruhi suara gitu. Tapi tanpa lelah teman-teman aktor saya ini terus berjuang dan terus melakukan adegannya dengan baik. Yes, ini kan nanti akan beberapa episode yang akan tayang. Tadi baru satu yang kita lihat. Gimana Mas untuk menjaga intensitas dari tiap episode di proses kreatifnya bersama dengan Mas Tommy? Mas, silakan. Ya, saya dan Mas Tommy itu tiap pagi melakukan briefing dan kita selalu diskusi menu apa yang akan kita ambil di hari itu. Kemudian kita akan prioritaskan adegan fighting, semisal ada 2 scene, itu akan kita diskusikan dan kita bahkan bikin storyboardnya juga untuk fighting. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mas Cepi Gober sebagai sutradara. Kita ke jajaran cast, kita ke Mas Kiki Narendra terlebih dahulu. Mas Kiki Narendra yang di episode pertama dan juga Mas Kiki sempat menyampaikan akan banyak menyimpan rasa penasaran dan juga digantung ya kan, biar tahu depannya gimana. Mas Kiki pada saat mendapatkan kepercayaan untuk peran ini gimana Mas? Tanpa men-spill apa yang terjadi di episode-episode berikutnya tentunya, yang baru kita lihat di satu deh gitu. Silakan Mas Kiki. Iya, senang sekali, terima kasih teman-teman sudah datang. Senang sekali ini kerja yang keberapa dengan video yang selalu mengeluarkan seri-series drama action, thriller seperti ini yang berbeda dengan yang lain. Mungkin aku gak bisa spill apa-apa karena ya bisa dilihat tadi gak mungkin lah ya saya jadi orang jahat gitu kan. Apalagi saya berperan sebagai seorang pejabat gitu ya. Gak mungkin lah jahat, ya kan pejabat kan pasti baik-baik kan. Gak mungkin baik banget. Jujur banget, jujur banget kan. Mukanya teduh, oh iya betul, menyejukkan, sangat menenangkan ya kan. Al-Fatihah. Enggak. Untuk Katolik ya jadi beda. Ya tapi memang tanpa harus spill apa-apa, sebenarnya ini juga mungkin tadi Pak Wiki bilang kekinian tuh seperti sekarang nih ya, penggambaran karakter saya sebagai seorang pejabat. Nanti teman-teman bisa lihat gradasinya seperti apa di episode berikutnya, bahwa pejabat itu kadang tidak putih, kadang tidak hitam, tapi juga abu-abu. Oh, tepuk tangan buat Mas Kiki dong. Karena kita pengen banget ngulik karakter Mas Kiki, tapi belum boleh karena baru 1 episode ya Mas Kiki ya. Nanti aku bagi skripnya satu-satu. Jangan bagi skripnya, tonton eksklusif di video tiap Jumat nanti. Mas Kiki terima kasih. Kita ke Faradina Mufti yang karakternya cukup kompleks dan misterius kalau kita lihat di episode perdana, masih belum memberikan spill-spill yang bisa kita curigai. Tapi boleh diceritakan pada saat dapat kepercayaan peran ini, mendalaminya seperti apa? Misterius banget ya, padahal cuma berapa sih? Iya banget itu. Saking cuma sedikit ya, jadi sangat misterius memang. Selamat sore semuanya, terima kasih udah pada datang di sore hari ini. Sebelumnya juga aku terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya untuk memerankan Ray di series ini. Mas Cepi, Mas Tommy, Bapak Wiki dan semuanya. Beberapa kali juga bekerja sama dengan video. Dan ini adalah series genre action pertama saya, jadi saya makasih loh ya supportnya. Iya.
Jadi emang excited banget dari pertama kali ditawarin dan baca karakter peran Ray itu sendiri, ditambah juga dia adalah salah satu karakter misterius yang bisa berbalik kisahnya nanti kalau kalian teman-teman udah pada nonton. Jadi emang persiapannya juga cukup lama barengan sama Mas Abi, sama Tata, sama Bebeto. Kita semua udah kompak sebelum dari syuting ya. Udah lama banget workshop bareng, dan itu salah satu proses yang menurut aku sangat banyak memberikan ilmu untuk aku, khususnya yang baru pertama masuk ke dalam dunia action. Yes, menarik karena kita pengen tahunya juga di sini nantinya ke depan ya. Konflik Ray itu lebih ke diri sendiri, apakah dengan pihak-pihak luar di sekitarnya atau gimana yang nanti kita dapatkan? Pokoknya ini episode 1 masih benar-benar kayak kulit luarnya aja ya, kayak sebenarnya ini orang mau ngapain sih, sebenarnya ada kerjasama apa, ada kepentingan apa sih di balik ini sih, dengan ya? Barli, dengan Tiana, atau dengan dengan bosnya sendiri. Ya. Jadi menyimpan misteri dan akan diungkap episode demi episode. Farah Dina Mufti, tepuk tangan teman-teman. Kita ke Tatiana Samira yang di episode 1 akhirnya kita ikut senang tadi ikut tepuk tangan saat kamu mengalahkan Bebeto. Ya sangat luar biasa. Tapi kita pengen tahu untuk karakter ini pada saat dipercaya bagaimana tanggapannya ini, karena kan action dan juga romance-nya ada juga. Silakan. Pastinya senang banget diberikan kepercayaan untuk memerankan Tiana, karena sebenarnya di awal aku bahkan nggak percaya sama diri aku sendiri gitu untuk bisa memerankan tokoh ini. Pastinya seru. Aku melihatnya ini adalah suatu tantangan yang baru ya, karena sebelumnya aku juga belum pernah melakukan suatu project film dengan genre action, dan seneng banget juga ketika dikasih tahu sama Pak Wiki bahwa di project ini akan berkolaborasi lagi dengan Mas Cepi, dengan Mas Abi, yang ternyata sebelum Roman Dendam itu kita hampir 10 tahun yang lalu ya udah kerja bareng. Jadi rasanya kayak reuni gitu, bisa kerja bareng sama Farah, sama Mas Kiki juga, dan juga jajaran cast-cast yang lain. Kalau Kiki masih mau film ada. Tapi yang ditanyain dia. Iya. Kalau tadi kan apa? reuninya Tatiana dan Mas Abi 10 tahun. Kalau Mas Kiki 10 hari lah, ya baru ketemu gitu. Tapi kita kayak Tatiana pengen tahu, ini kan di sini kita lihat karakter Tiana emosinya tuh paling dalam ya. Tapi juga ada di sini actionnya, ngejaga emosi antara action dan nanti ketemu dengan romansnya. Gimana tuh proses kreatif kamu membedah Tiana ini? Silakan. Ya itu sebenarnya tantangannya juga di situ sih, gimana caranya untuk Tiana ini berangkat dari rasa emosi, dari rasa amarah atas kematian orang tuanya, sampai akhirnya nanti ketemu Barli, perasaan amarah itu tuh akan berkembang menjadi yang lain. Karena sebenarnya kan cinta sama benci itu beda-beda tipis ya. Yang pernah Mas Kiki bilang tuh waktu itu gimana Mas? Iya. Cinta dan benci itu tipis, perumpamaannya seperti apa Mas pada saat? Ya nggak usah ngomongin cinta lah. Jadi memang di situ tantangannya justru ya, antara rasa cinta dan juga rasa benci yang terjadi dan di karakter Tiana. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tatiana Samira. Selanjutnya kita punya Mas Abimana Arya Satya. Pertanyaan terakhir ini paling gak enak. Orang menjawab gitu paling terakhir. Kepercayaan datang ke Mas Abi lagi dari Pak Wiki, dari skripnya, dari video tentunya. Dan kali ini dengan action dan juga ada romance ya Mas Abi. Gimana Mas Abi membedahi kali ini untuk karakter Barli dan Rama? Oke, Barli dan Rama itu tuh yang sebetulnya harus dibedakan. Yes. Barli yang punya trauma terhadap kehilangan ibunya, dan Rama orang yang udah berusaha rilis dan accept trauma yang pernah dia jalanin. Yang paling menarik adalah ke depannya, karena yang terjadi adalah pertarungan dalam diri sendiri antara menjadi Barli atau Rama yang bisa bernegosiasi dengan dirinya, accept dirinya. Barli yang harus melawan dan melindungi tokoh Tatiana dari musuh-musuh lamanya gitu. Ini perjalanan menarik sih, pelajaran ini. Udah pasti ada diskusi sama sutradara yang sama Tommy sama Cepi apa yang mau di approach ya gitu. Dan dari action sih kita coba hal-hal baru lah gitu, maksudnya
coba bermain dulu Serigala Terakhir. Kita tidak banyak menggunakan senjata. Sekarang kita mencoba bermain dengan salah satu senjata yang populer di Indonesia, itu celurit. Gitu. Kita juga coba menggabungkan beberapa senjata di dalam film. Ini akan jadi tontonan menarik, dan kita juga mulai menggunakan di episode selanjutnya tidak cuma pertarungan antara person to person, tapi kita mulai menggunakan kendaraan seperti mobil yang menabrak ke diri saya ya. Ya, kita juga mulai berani menambah panggung perkelahiannya, bukan cuma di darat, kita berkelahi di atas mobil. Wow. Tapi jangan jalan ya Pak ya, kalau jalan bahaya buat saya. Jangan yang jalan, gimana mobilnya gitu. Ya, banyak yang menarik dari segi action juga gitu. Romansnya ditonton aja, agak malu saya cerita. Karena tadi belum di-skill banyak kan di episode 1, tapi belum, ada beda treatment lagi. Tadi kan kalau dari action banyak treatment baru yang diberikan dari di series ini. Pun romance akan seperti itu, treatment baru dari yang karakter-karakter sebelumnya Mas Abi perankan. Saya sudah bekerja 23 tahun di industri ini, jadi karakter-karakter yang mana? Kalau yang di video iya. Untuk romance ya terutama. Ya, dicoba lebih young ya. Waktu Serigala Terakhir lebih adult, mungkin ini young adult. Kita coba bermain di situ. Ya, kan setelah 10 tahun akhirnya bersama lagi dengan Tatiana dan juga dengan jajaran cast lain. Berapa lama butuh waktu untuk build lagi chemistry sama pemain Mas Abi? 10 tahun jadi ulang-ulang kelihatan tua saya. Balik lagi, balik tadi dengan umur yang udah ada. Sekarang saya sih support system buat mereka semua. Gitu. Tugas saya di sini adalah bantu semuanya, Tatiana sama Faradina untuk bisa push diri mereka untuk lebih perform lagi dari sebelumnya. Gitu. Khususnya di action. Chemistry nggak masalah sih, itu memang nggak ada masalah sama sekali. Sekalian pernah kerja bareng juga di lingkungan sosial juga kita saling kenal, tidak ada masalah. Ya, sekarang tadi kata Mas Kiki kan Jawa tuh nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih, abu-abu. Kalau dari pandangan Mas Abi terhadap karakter Bali, karakter Bali memang berantem dengan itu. Dia mau jadi putih atau mau jadi hitam atau mau jadi abu-abu. Itu harus disaksikan di episode selanjutnya. Abi Mana Arya Satya. Terima kasih Mas Abi.